Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih rekan-rekan yang sudah dengan setia menunggu. Maafkan 2 minggu yang lalu sebenarnya acaranya, tapi dadakan ada tante dari temen gitu yang dadakan dia di luar kota, tapi anaknya kena ini, kena GERD-nya parah. Jadi akhirnya minta bantuan saya karena memang ini anak perantau begitu. Jadi akhirnya saya yang harus ke Bogor untuk kemudian bawa dia ke rumah sakit. Tapi akhirnya dirujuk ke Bandung. Akhirnya saya ke Bandung. Jadi akhirnya nggak bisa melaksanakan tugas saya. Mohon maaf sekali lagi. Jadi saya undur sampai tanggal 18 ini. Jadi saya akan memberikan juga kepada rekan-rekan nuansa daripada book club ini ya. Jadi memang book club ini saya bentuk karena kesenangan saya dalam membaca buku sebenarnya. Jadi saya punya koleksi puluhan ribu buku, baik online maupun offline. Dan kadang-kadang setelah saya baca itu saya greget pengen bagiin, cuman nggak tahu bagaimana caranya. Nah, kemudian era pandemi ini ada Zoom. Dan saya melihat semua orang sudah mulai terbiasa dengan Zoom, jadi saya akhirnya memutuskan untuk mencoba, ya, memulai. Memang dulu pernah memulai, tapi konsepnya mungkin tidak terlalu baik, ya. Jadi akhirnya saya stop, kemudian saya mulai lagi. Nah, konsepnya adalah saya akan membahas various themes, ya. Jadi beberapa tema daripada buku-buku yang terupdate ya. Saya akan membawakan terbitan 2021 semua ini tahun ini. Dan tentunya temanya juga berbeda-beda karena saya tahu bahwa rekan-rekan ada yang juga ingin belajar yang lain. Jadi saya akan melakukan variasi tema begitu. Ada leadership, ada digital, ada marketing, ada sales, ada macam-macam ini. Ada yang untuk UKM juga begitu ya. Nah, tapi nanti tentunya dalam perkembangan kalau misalnya kita rekan-rekan sekalian ada usulan buku-buku yang bagus, dan nanti saya akan coba survei ke anggota. Kalau misalnya kalian rekan-rekan ingin setuju ingin membahas buku usulan itu yang datang dari rekan-rekan juga ya, mungkin kita bisa juga akan shifting ke sana begitu ya, sambil saya cari juga bukunya. Pak Kemal, terima kasih, buku post coronanya saya sudah beli, Pak. Saya sudah dapat buku itu, post corona itu. Ya, Saya lagi membaca. Bagus sekali, Pak, bukunya. ya, Pak. Dan kalau Pak Kemal tahu ini reporter senior CNN juga ya, Pak Jared itu juga sama, dia juga nulis buku tentang post COVID ya. Jadi ya mungkin kita nanti kan lihat, nanti saya akan coba baca dulu, mungkin nanti bisa jadi satu buku yang menarik untuk kita bahas. Ya. Terima kasih, Pak. Thank you very much, Pak. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi saya membaca buku ini dengan gaya saya. Ya, tentunya rekan-rekan sekalian harus nanti kalau ingin mendalami, kalau tertarik ya dengan buku ini setelah mendengarkan apa yang saya ungkapkan, mungkin rekan-rekan perlu membeli bukunya gitu ya, agar Anda bisa mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentunya. Karena dalam waktu sekian jam ini mungkin sangat sulit untuk menjelaskan semua isi hati, isi pikiran dari Profesor Felix Oberholzer G ini ya. Tetapi beliau adalah salah satu profesor muda di Harvard yang memimpin strategi unit dari Harvard Business School. Jadi dia punya background pengalaman di global company yang cukup banyak exposure-nya gitu ya, dan dia kemudian mendapatkan gelar profesor di Harvard, dan kemudian didapuk untuk memimpin ya strategi unit dari Harvard. Dan beliau ini sudah banyak melakukan riset-riset ya berkaitan dengan strategi, dan kemudian dia tuangkan ke dalam bukunya ini. Jadi judul bukunya menarik sekali. Nanti kalau rekan-rekan melakukan refleksi terhadap
bukunya beliau ini, nanti rekan-rekan bisa mengkorelasikannya dengan Profesor Richard Rumelt yang kemarin kita bahas ya. Jadi buku dari Richard Rumelt itu kan Good Strategy, Bad Strategy. Nah, nanti rekan-rekan bisa itu ya, bisa kemudian mengkorelasikannya gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat tren sebetulnya. Strategi itu sebenarnya arahnya nanti ke kemana ini. Mengingat bahwa kenapa saya membawa buku-buku strategi di awal-awal ini, karena saya mengetahui bahwa akhir-akhir bulan atau akhir tahun ini banyak sekali sesi perencanaan. Ya, jadi banyak sekali sesi perencanaan. Jadi dimulai dari bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu adalah bulan-bulan perencanaan untuk banyak perusahaan. Jadi saya sengaja membawakan strategi topik-topik strategi agar kita bisa kemudian langsung mempraktekkan kalau memang rekan-rekan ingin kemudian mencoba untuk membuat strategi untuk 2022 misalnya gitu ya. Jadi saya membaca bukunya beliau ini dengan cara melihat juga table of content. Terima kasih kepada rekan-rekan yang kemarin memberikan masukan gitu ya. Nah, ini adalah rangkaian tema utama dari buku ini sebenarnya. Jadi saya tidak masukkan sub-subnya, tetapi tema-tema besarnya saja. Misalnya exceptional performance, kemudian value for customers, talent, and suppliers, kemudian productivity, implement, and value. Ya kan nanti di bagian terakhir kita akan coba-coba bicara tentang summary. Nah, jadi background research-nya. Jadi buku ini kan sebenarnya buku-buku dari Harvard ya, Yale, pokoknya sekolah-sekolah terbaik di dunia itu kan sebenarnya buku-buku research. Jadi mereka itu membuat research kemudian dibuat kontemporer. Jadi buku-buku yang muncul di Harvard maupun di Yale maupun di MIT segala macam itu sebenarnya buku-buku yang sifatnya itu empiris banget gitu ya. Jadi dia mengatakan gini, ketika dia mempelajari pola strategi ya, terutama di pasar Amerika karena memang penelitiannya lebih banyak di Amerika, kemudian dia melihat perusahaan-perusahaan besar itu berinteraksi dengan pasar begitu ya, sehingga dia menemukan satu fakta bahwa rupanya makin ke sini gitu ya, jadi makin ke sini itu banyak perusahaan itu kemudian membuat too many strategies gitu ya. Jadi banyak sekali membuat strategi-strategi yang sebenarnya memang karena kondisi VUCA ya. Jadi kondisi daripada konteks chaotic atau disruptions gitu ya. Nah, memakai bahasa dari Profesor Barbara Kahn dari Wharton, dia mengatakan endless disruptions. Jadi ketika menghadapi endless disruptions gitu ya, strategi-strategi itu dibuat sebenarnya untuk either defensif, ofensif gitu ya, gerilya, atau kemudian mereka flanking seperti itu ya. Jadi banyak sekali strategi yang dibuat. Karena kenapa? Karena too many enemies ya, atau too many competitors gitu di dalam usaha mereka. Ya, ini diakibatkan karena apa? Karena perusahaan-perusahaan itu mencari peluang gitu ya. Perusahaan-perusahaan mencari peluang. Jadi ketika dia fokus kepada satu bidang usaha, itu pada titik tertentu kemudian stagnan dia, dan akhirnya capitals yang diinvest gitu ya itu tidak lagi bisa memberikan hasil. Akhirnya mereka kemudian cari diversified ya, mencari bisnis baru atau kemudian melakukan beyond core seperti yang Bain and Company lakukan di dalam bukunya Beyond Core. Jadi quote dari Profesor Felix yang mengatakan gini, given the sophistication of firm strategies and the intensity of our work lives, dia bilang. Jadi karena strategi-strategi yang sangat canggih ini dan kemudian juga intensitas daripada kehidupan kerja daripada karyawan itu, dan dia mengatakan I would expect ya, saya akan menduga melihat ya impressive firm profitability at most companies and more than generous compensation package for nearly everyone I see neither. Jadi dia mengatakan karena strateginya makin banyak, intensitas kerja makin tinggi gitu ya. Sehingga akhirnya dia mengatakan dia tidak bisa lagi melihat ada profitability ya atau generous compensations yang sebagus dulu gitu ya.
Jadi more than generous compensation package itu tidak terlihat lagi. Nah, dari dasar ini ya, jadi dia kemudian membuat ini menjadi satu hipotesa gitu, sehingga dia akhirnya bertanya why. Nah, why do hard work? Jadi dia mengatakan kenapa sih intensitas kerja itu makin tinggi. Kita tahu bahwa Jepang misalnya, Jepang itu rata-rata orang kerja gitu ya itu antara 15 sampai 16 jam sehari. Dan itu everyday. Jadi nggak ada istirahatnya gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa intensitas kerja itu luar biasa tinggi. Jadi why do hard work and sophisticated strategy ya lead to enduring financial success for some companies but not for others. Jadi dia melihat ada anomali itu. Ada yang perusahaan-perusahaan yang kerjanya sama kerasnya, ya kan, sama canggihnya strateginya, tapi hasilnya bisa beda gitu ya. Jadi dia kemudian mengatakan bahwa hari ini kita itu berada dalam situasi industri yang sebenarnya workforce-nya itu makin lama makin tereducate gitu ya. Dan kemudian corporate leaders-nya juga makin lama makin ini ya, makin apa? Makin talented gitu ya. Kenapa ada yang bisa gitu ya? Enduring, ada yang elusif gitu ya. Jadi kenapa seperti itu? Nah, kemudian dia mencoba untuk melakukan kalkulasi. Ya, jadi dia menghitung yang disebut dengan return on capital invested. Gitu ya. Jadi dia menghitung dan akhirnya menemukan bahwa return on capital invested artinya modal yang disetor oleh perusahaan-perusahaan itu untuk berinvestasi, baik perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, Walmart dan macam-macam, itu lower over time. Ya, jadi dia mengatakan SP 500 firms dari 2010 sampai 2019 ya secara persentil gitu ya. Itu justru sebenarnya makin tinggi itu di median yang lebih konservatif menurut dia gitu. Jadi antara 10% begitu ya, 11,7% lah mediannya. Jadi dia mengatakan bahwa jarang sekali dia menemukan return on capital invested itu lebih daripada 20%, 30% begitu. Jadi return-nya itu makin lama makin tipis. Nah, sehingga ini menggelitik dia untuk kemudian melihat lebih dalam lagi ke perusahaan-perusahaan yang dia lihat sebenarnya pada masa-masa dulu itu bisa begitu hebat, begitu profit ya, begitu profitable dan bisa kemudian bisa manage ya talentnya dengan baik begitu. Kok bisa kemudian ada yang sebagian itu juga akhirnya turun gitu. Nah, ini yang merupakan latar belakang daripada buku ini gitu ya, latar belakang dari buku ini. Nah, sehingga kemudian dia kemudian memberikan hasil daripada penelitian di dalam konteks ini gitu ya, dengan kemudian mengusulkan pendekatan value based strategy. Nah, pendekatan value based strategy ini sebenarnya tidak terlalu baru ya, sebenarnya tidak terlalu baru. Pendekatan value based sebenarnya sudah lama sekali, kita sudah dengar istilah value based ini sudah lama sekali. Nah, kalau kita tahu bahwa era awal marketing itu kan product oriented kan gitu ya. Nanti kemudian naik itu menjadi services, naik lagi jadi experiential. Begitu masuk ke era internet itu sudah mulai main value sebenarnya. Jadi value base ini sebenarnya sudah dikenal dan makin mengental itu kira-kira di era-era tahun 90-an sebenarnya. Nah, tetapi Profesor Felix ini kemudian dia mengatakan bahwa dari hasil pengamatan dia ada beberapa perubahan di dalam value based strategy ini. Nah, jadi kita juga tahu bahwa value based strategy juga pernah dibahas oleh Bain & Company ya. Jadi kalau rekan-rekan membaca Harvard Business Review misalnya, Bain pernah mengeluarkan satu artikel berjudul Value Maps gitu ya, dan tentu rupanya Profesor Felix memakai itu. Jadi dia memakai konsep, salah satu daripada solusinya itu dia memakai konsep daripada value map itu. Pertama, gitu ya. Jadi dia mengatakan gini, kita di dalam strategi itu katanya, dia kemudian menemukan bahwa ada perusahaan-perusahaan
yang sukses ya, mendapatkan profit yang bagus, ya, dicintai oleh insannya gitu ya. Itu karena mereka bisa meningkatkan willingness to pay itu. Jadi ada istilah namanya willingness to pay dan ada istilah nanti willingness to sell. Nah, jadi dia mengatakan kalau perusahaan-perusahaan yang dia lihat itu berinovasi gitu ya atau improve existing products, maka kemungkinan orang-orang itu akan mau membeli atau membayar lebih gitu. Nah, jadi dia mengambil contoh Apple misalnya gitu ya. Kenapa Apple itu makin lama masih makin premium gitu. Tetapi ketika dia makin premium, makin banyak orang yang nyari gitu ya. Karena kenapa? Karena Apple itu berhasil menaikkan customers willingness to pay. Jadi dia menaikkan WTP itu dengan cara mendesain beautiful products that are easy to use misalnya gitu. Jadi dia makin Apple itu makin makin kencang, makin terus berinvestasi kepada user interface dan user experience-nya. Sehingga kemudian produk itu makin bisa premium. Misalnya Gucci gitu ya. Gucci ini adalah merek fashion gitu ya. Dia bilang bahwa Gucci itu meningkatkan customer WTP itu dengan menciptakan satu produk yang makin menunjukkan atau memanifestasikan social status daripada orang yang memakai produk Gucci itu. Nah, jadi dia mengatakan bahwa WTP dengan price itu interchangeability. Jadi interchangeably. Jadi bisa saling melengkapi begitu. Nah, jadi kalau dalam bahasa Profesor Felix dia mengatakan bahwa kalau Anda ingin naikkan harga, ya kan, naikin WTP-nya gitu. Nah, WTP itu adalah the most a customer would ever be willing to pay. Jadi lebih kepada dia mengatakan lebih kepada customer walk away point. Jadi kalau kita ngecas gitu 1 sen lebih daripada customer WTP, maka dia pasti turn off, dia tidak akan bayar. Nah, ini mengingatkan saya nanti kepada konsep daripada getting to yes ya, dari profesor dari Harvard Negotiation Class itu ya, project itu ya, dia mengatakan ada BATNA gitu ya, ada BATNA katanya. Jadi kalau negosiasi itu perlu ada BATNA-nya gitu. Jadi ada bargaining point-nya. Nah, ini adalah bargaining point-nya seperti itu. Nah, hanya bahasanya menggunakan willingness to pay gitu ya. Jadi kan sekalian, dia kemudian menjelaskan lebih dalam lagi, dia mengatakan gini, era-era sales-centric manager itu adalah di mana manager itu fokus banget pada top line growth. Nah, ini yang terjadi di mana-mana, ya, top line growth. Jadi manajer itu dikasih beban, dikasih tugas untuk meningkatkan top line, omset gitu ya. Yang kedua adalah a growth focus manager ini dia selalu memberikan solusinya dalam konteks satu pertanyaan yang diajukan itu, what will help me sell more. Jadi dia mencari metode-metode dan strategi untuk meningkatkan penjualan dia lebih banyak lagi. Ya, jadi cara si sales manager ini atau growth focus manager ini adalah dia menganalisa purchase decision dan berharap dia bisa mempengaruhi si pembeli itu, customer itu untuk kemudian sway ya, untuk kemudian berpihak kepada dia. Nah, ini sales centric manager. Tetapi dia mengkontraskannya dengan value focus manager. Nah, value focus manager adalah dia fokus kepada increasing willingness to pay. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi apa itu willingness to pay. Tapi lebih singkatnya itu adalah willingness to pay itu adalah terus menambahkan value ke dalam produk itu. Ya, jadi terus menambahkan value kepada service itu. Dan fokus kepada limited objectives yang ingin dikejar. Misalnya tadi Gucci itu untuk convert social status, misalnya untuk meningkatkan social status, itu dikejar ke situ. Ya, dan kemudian juga sama kalau di Apple itu dia mengejar UI UX gitu ya. Nah, a person concerned dengan WTP wants to make her customers clap and cheer. Jadi manajer yang value fokus itu mengejar WTP itu agar apa? Agar customernya itu bisa bahagia katanya gitu. Nah, nanti ini akan saya korelasikan dengan teori retail
strategi dari Barbara Kahn Wharton School. Dia mengatakan bahwa retail hari ini tuh kalau menghadapi endless disruptions itu harus menggunakan dua aksis. Satu superior competitive advantage, dan yang kedua itu adalah retail proposition. Nah, retail proposition ini terdiri dari 4, product benefits, customer experience, increasing pleasure, eliminate pain. Jadi meningkatkan kebahagiaan pelanggan dan mengurangi rasa sakit pelanggan. Nah, jadi begitu saya melihat itu, jadi kayaknya ada makin jelas bagi saya itu ada korelasi antara tulisan daripada Profesor Richard Rummel di UCLA dan kemudian Profesor Barbara Kahn di Wharton dan kemudian Profesor Felix di Harvard. Ya, jadi ada korelasinya, nanti di summary saya akan jelaskan lebih dalam lagi. A value focused manager itu katanya mengejar gitu ya peningkatan WTP gitu ya at every stage of customer journey. Nah, ini ada istilah customer journey, ini juga salah satu menurut saya kata kunci banget ya bagi rekan-rekan yang ingin membuat strategi. Anda kalau dalam konteks ini membuat strategi harus mulai benar-benar fokus kepada customer journey, karena customer journey itu value chain. Dan ingat bahwa semua perusahaan hari ini attacking value chains gitu ya, attacking value chains. Jadi customer journey ini perlu dijabarkan dan kemudian dilihat apa yang bisa di-increase di situ WTP-nya. Sehingga Anda bisa earning the trust and loyalty ya menurut Profesor Felix gitu. Kemudian yang terakhir adalah value focus company adalah bisa convincing its customer in every interactions ya kan. Dengan apa? Dengan the best interest at heart. Jadi ini berkaitan dengan konsep loyalty gitu. Jadi ternyata kalau saya boleh mengartikan atau kemudian mencoba untuk menerjemahkan dengan bahasa saya sendiri, value focus company itu adalah dia fokus kepada customer interactions di setiap journey daripada customer itu untuk apa? Untuk meningkatkan service-nya. Sebenarnya untuk meningkatkan service-nya. Nah, jadi dalam hal ini Profesor Felix kemudian memberikan tips gitu, ya, tips bagaimana kita creating value at value chain ini. Pertama adalah create values itu dimulai dari employees, dia mengatakan. Nah, ini menarik banget nih, Profesor strategi, corporate strategi gitu ya, tapi dia bisa bicara ngomong tentang human gitu ya, human people atau capital talented ini. Jadi dia mulai dari create values for employees. Dengan apa? By making work more appealing. Jadi dia mengatakan kamu harus punya sasaran membuat perusahaanmu itu menjadi perusahaan yang disukai atau dicari-cari gitu. Jadi mungkin rekan-rekan pernah dengar istilah employer branding yang diperkenalkan oleh LinkedIn ya. Jadi LinkedIn pernah beberapa tahun itu kemudian gencar-gencar memperkenalkan konsep employer branding. Itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan appealing, meningkatkan daya tarik para pencari kerja ini kepada perusahaan-perusahaan yang dituju. Jadi perusahaan ini membuat dirinya itu seperti bersinar-sinar gitu ya, sehingga banyak yang datang dan melihatnya dari jauh dan kemudian tertarik untuk menjadikan perusahaan itu sebagai tempat mereka berkarir gitu. Jadi when companies make work more interesting gitu ya, motivating and flexible, they are able to attract talent even if they not offer industry leading compensation. Jadi maksudnya bahwa kalau kita bisa membuat perusahaan kita dikenal oleh komunitas kita sebagai perusahaan yang yang benar-benar motivating, interesting, fleksibel begitu ya, maka komunitas itu akan berbondong-bondong untuk menempatkan perusahaan Anda sebagai tempat yang harus dikunjungi dan tempat di mana mereka bisa berkarir begitu. Nah, kalau itu terjadi menurut Profesor Felix, biasanya dikasih kompensasi package yang tidak dalam konteks harga pasar aja mereka pasti mau terima gitu. For example sih, misalnya Tokopedia ya, Tokopedia, Gojek segala macam. Aku kalau dengar dari rekan-rekan saya yang masuk Gojek, Tokopedia,
Itu rupanya kalau dibandingkan dengan, tentunya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang skalanya sama dengan dia ya, itu rupanya enggak tinggi-tinggi amat tuh package-nya, gitu ya. Package-nya tidak tinggi-tinggi amat. Padahal mereka lulusan luar negeri barangkali, mereka lulusan dari sekolah-sekolah terbaik begitu ya. Jadi enggak tinggi-tinggi amat. Kenapa bisa begitu? Karena Tokopedia, Gojek itu adalah tipe perusahaan yang menurut Pak Profesor Felix itu ya ini gitu. Tempat kerja yang interesting, motivating, and flexible. Gitu. Nah, sehingga menurut Profesor Felix, kalau kita bisa rendahkan ya atau kita bisa rendahkan WTS ini, jadi dia sebutnya willingness to sell. Kita karena perusahaan-perusahaan itu bisa membuat dirinya more interesting gitu ya. Itu kompensasi turun gitu ya, dan orang itu mau gitu, itu membuat akhirnya cost-nya jadi rendah, sehingga menyebabkan willingness to sell-nya rendah. Dan itu sesuatu yang penting menurut Profesor Felix. Gitu. Jadi kalau kita ingin creating values, dia mengatakan kita harus bisa bikin perusahaan kita more interesting, motivating, and flexible itu. Yang kedua adalah create values for suppliers by reducing their operating cost. Nah, jadi ini tahap kedua ini atau tips yang kedua ini juga adalah dalam rangka untuk menurunkan WTS tadi. Jadi willingness to sell. Jadi willingness to sell ini adalah titik di mana itu adalah titik maksimum perusahaan itu ingin membayar gitu. Atau titik maksimum di mana karyawan itu ingin gabung. Ya, jadi kalau misalnya dia merasa gajinya kerendahan, dia tidak akan gabung kan gitu ya. Tetapi kalau dia merasa gajinya rendah, tetapi itu adalah perusahaan yang interesting banget buat dia, nah, dia akan mau masuk ya dengan gaji yang tidak terlalu tinggi itu. Nah, dia mencoba begitu. Nah, itu menurut Profesor Felix itu sesuatu yang sifatnya WTS-nya turun gitu ya. Jadi willingness to sell-nya turun dan itu value banget menurut dia. Nah, termasuk juga suppliers. Jadi tugas kita dengan supplier ini adalah bagaimana membuat si supplier ini bisa reducing cost. Kalau suppliernya tidak bisa reducing cost, ini kan value chain ini, kan ini supply chain. Kalau suppliernya tidak bisa reducing cost, kita juga cost of goods sold kita juga akan naik terus gitu. Jadi COGS naik terus ini, itu menyebabkan kita tidak bisa compete dengan pasar. Jadi sasaran tugas utama dari perusahaan itu adalah nurunin willingness to sell dalam konteks supplier, gitu ya. Jadi dia mengatakan bahwa companies harus ya, jadi perusahaan-perusahaan di dunia ini harus create values for its suppliers by helping them raise their productivity. Jadi dia ngambil contoh Nike. Nike itu menciptakan training center di Sri Lanka untuk mengajarkan kepada supplier Asia dia lean manufacturing. Jadi diajarin, dibuat improve production techniques-nya gitu. Jadi dia bisa membantu si supplier-supplier Nike ini untuk reap better profits gitu ya. Sehingga bisa kemudian juga secara value chain itu increasing value untuk Nike juga gitu. Nah, jadi ini yang disebut dengan apa? Dengan company creates value for its suppliers gitu ya by reducing their operating cost gitu ya. Jadi kurang lebih pandangannya begitu. Jadi kalau kita dari tadi ngomong willingness to pay, willingness to sell gitu, apa sih gitu ya. Nah, ini gambarnya gitu. Jadi gambarnya mengatakan bahwa ada opportunity sebenarnya bagi perusahaan-perusahaan untuk apa? Untuk mendapatkan profitability sekaligus juga attracting talent sebenarnya, karena itu isu gede sebenarnya menurut Profesor Felix di era-era internet atau era digital, yaitu attracting talents dan increasing profitability. Ya, karena kita tahu bahwa persaingan juga makin ketat ya kan, kemudian konsep blue ocean itu juga sangat jarang sekali hari ini. Penemuan inovasi produk juga makin lama juga makin sempit ya, karena kenapa? Karena hampir semuanya sudah ditemukan. Jadi lompatan-lompatannya tidak seperti yang dulu. Sehingga dia mengatakan bahwa apa? Bahwa kalau kita bisa meningkatkan employee satisfaction, kemudian bisa membuat supplier kita surplus dan membuat customer kita delight, maka kita bisa memperbesar margin. Kita bisa memperbesar margin. Kenapa? Karena harga bisa dinaikin. Jadi ini
ini isunya dia ini adalah bagaimana bisa mendapatkan margin ya, either naikin harga atau turunkan harga dengan konsep yang yang lebih masif di dalam retailnya misalnya gitu. Nah sehingga ini gambarnya seperti ini, dan kalau kita perhatikan lagi dia juga kemudian memberikan satu pandangan bahwa banyak managers ya, banyak manajer yang di dunia ini KPI-nya itu adalah profitability. Nah, tetapi dia mengkritik dia mengatakan ini, perhaps surprisingly dia mengatakan, value focused managers are not overly concerned with the immediate financial consequences of their decisions. They are confident that superior value creations will result in improved financial performance over time. Jadi dia mengatakan jangan lihat jangka pendek terus gitu. Nah, ini nanti kita bisa memperdebatkan ini ya, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, karena kita tahu bahwa hari ini ada juga profesor-profesor yang mengatakan harus paralel antara jangka pendek sama jangka menengah. Nggak bisa kemudian semuanya jangka menengah kan. Jangka pendek ini bagaimana gitu ya. Nah, tetapi dia memberikan kritik yang sebenarnya kita juga dari dulu dengerin gitu ya. Kita mungkin sudah dari dulu tahu juga bahwa banyak ada beberapa aspek di dalam strategi itu yang sebenarnya investing. Jadi sifatnya kata invest. Nah, tapi dia sangat confident kenapa? Karena dia melakukan research ya. Sekalian ini background-nya research. Jadi dia mengatakan contohnya ini, tahun 97 Excite itu adalah satu perusahaan search engine yang paling awal sebelum Google gitu. Dia itu pernah ditawarin sama Sergey Brin, waktu itu adalah mahasiswa doktoral dari Harvard ini, untuk apa? Untuk untuk membeli teknologi search engine gitu. Jadi Sergey Brin pada waktu itu membuat algoritma PageRank di Google itu yang pada waktu itu belum ada nama Google ya. Mereka masih menggunakan istilah PageRank. Itu dia mau jual ke Excite dan Excite itu decline. Kenapa? Karena dia mengatakan teknologinya too good. Too good dia bilang ini teknologinya too good, sedangkan aku ini jualan advertising. Kalau saya jualan advertising, aku tidak mau search engine-nya itu terlalu bagus. Kalau terlalu bagus, buat apa ada advertising? Nah, jadi dia mengatakan Excite model itu dependent on advertising. The longer user spend on its site, the more the return, the more money they get. Nah, Excite mengatakan begitu. Sehingga dia bilang untuk optimize profitability, it was best to have a search engine that was about 80% as good as other engines. Jadi dia mengatakan gak usah 100% lah itu ketepatannya, 80% aja. Jadi dibuat algoritmanya itu 80%. Sergey Brin nggak mau. Dia mengatakan no. Dia percaya bahwa search engine itu adalah bisnis model masa depan dan dia mau fokus ke situ. Jadi Excite akhirnya decline, Sergey Brin kemudian mendirikan Google. Dan kita tahu hari ini Excite-nya mati, Google-nya survive, gitu ya. Jadi dia berargumentasi bahwa apa? Short term sight gitu ya, cara kita melihat jangka pendek dengan profitability itu tidak boleh dijadikan key strategy, tidak boleh dijadikan strategi kunci. Strategi kunci itu harus lihatnya dari aspek yang lebih yang lebih ke depan begitu. Nah, tentunya dengan konsep value based. Ya, jadi dia mengatakan eksekutif itu harus thinking about value for their customers rather than their own bottom line. They would have made a different and ultimately far more profitable decisions. Nah, ini tips saran atau ya artinya isi hatinya dia ini ya, dikatakan ini please katanya fokus pada value. Kemudian yang berikutnya adalah perusahaan-perusahaan value based ini attack employees and customers whom they serve best. Nah, ini dua stakeholder penting ini, customer sama employees. As company find ways to move WTP itu ke atas, WTS itu ke bawah, they make themselves more appealing to customers and employees, more who particularly like how they add value. Contoh dia mengatakan Uber, dia bilang Uber itu ada female drivers, itu didobelkan itu female driversnya itu because it made job safer, increasing satisfaction for those drivers in particular. Nah, jadi dia menggunakan female drivers ini adalah karena ini adalah pekerjaan yang aman buat mereka gitu ya, dan itu akhirnya meningkatkan
kepuasan bagi si drivernya itu, baik kepada drivernya maupun juga customer-nya tentunya. Nah, Florida Baker Health yang mengatakan ini terkenal sebagai perusahaan kesehatan yang training quality-nya bagus banget, gitu ya. Jadi mereka membuat perusahaan kesehatan ini, dia membuat training division yang luar biasa berkualitas sehingga sangat atraktif gitu ya bagi bagi rekan-rekan employee atau employer ya for healthcare professional ini untuk untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik gitu ya. Jadi dia menyediakan sarana pendidikan kelas dunia sehingga orang-orang tertarik untuk gabung ke perusahaannya karena apa? Karena tergiur untuk mendapatkan pelatihan kelas dunia ini. Ya, jadi seperti GE lah, GE itu ada Crotonville gitu. Jadi GE itu menciptakan world class training company, training divisions gitu ya, untuk apa? Untuk men-attract gitu ya, talent-talent dari yang diinginkan oleh GE gitu. South Africa Discovery Insurance Company misalnya, create value by offering entire suite of health improving services, access to fitness club, health wearables, incentive to buy healthy foods gitu ya. Jadi dia benar-benar bukan hanya jual insurance gitu ya, bukan hanya jual asuransi kesehatan gitu, tetapi dia menambahkan servis-servis ya kepada stakeholder-nya itu, akses pada fitness club, kemudian peralatan-peralatan yang bisa dipakai untuk mengecek kesehatan seperti jam tangan itu ya yang bisa mengukur tekanan darah dan macam-macam. Kemudian bahkan dikasih diskon-diskon atau insentif-insentif untuk membeli makanan-makanan kesehatan atau vitamin gitu ya. Jadi predictably, individual who are especially health conscious find discovery policies extra appealing. Gitu ya. Jadi membuat orang-orang itu yang sadar akan kesehatan itu merasa bahwa Discovery itu adalah perusahaan asuransi yang really appealing. Jadi WTP-nya tinggi banget. Jadi menurut dari Profesor Felix, kalau kita bisa attracting ya employees and customers ya dengan cara memberikan WTP yang appealing gitu ya, itu dia sebut unfair advantage. Gitu ya. Jadi value focused companies get to serve the very customers who like their product best. They attract talent that values their organization strategy and culture, and they boost corporate performance. Nah, gitu. Jadi ini pikirannya dia. Terus kemudian dia juga mengatakan bahwa traditional thinking yang berkaitan dengan creating value untuk customer, employees atau suppliers itu selalu understanding-nya gini. Kalau ingin meningkatkan quality daripada produk, maka harga harus naik. Karena apa? Karena inputnya juga pasti naik. Jadi input naik, quality naik. Nah, sedangkan menurut Profesor Felix, dia mengatakan, no, ya kan, kita bisa membuat input itu menjadi less cost, tetapi quality-nya bisa naik. Nah, gitu. Jadi dia berargumentasi bahwa value-based organizations harus bisa secara simultan gitu ya, creating value untuk customer-nya, untuk employees-nya dan suppliers-nya. Jadi fokus bagaimana membuat employee itu melihat kita sebagai perusahaan yang sangat punya daya tarik gitu ya, kemudian membuat customer-nya merasa kita itu sangat good service ya untuk mereka, ya, most appealing untuk customer-nya. Kemudian suppliers-nya kemudian merasa bahwa mereka dibantu ya untuk menurunkan cost mereka atau kemudian meningkatkan productivity misalnya sehingga cost bisa turun. Jadi rekan-rekan sekalian, dia kemudian mengambil contoh Best Buy gitu ya. Jadi biasanya gini, Best Buy itu kan jual elektronik kan, di Amerika tuh dia sebenarnya toko elektronik kayak kalau kita di sini tuh apa ya, Electronic City gitulah atau apa gitu ya. Jadi dia itu menjual elektronik. Customer biasanya datang ke Best Buy, keliling-keliling seperti kita pergi ke Electronic City itu ya. Kemudian memutuskan untuk membeli misalnya. Nah, dia belinya di Best Buy. Tetapi sejak Amazon misalnya pada waktu itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dengan memberikan low price dan broad range selections di electronics. Kemudian Walmart juga kemudian memajang ya atau menjual the most popular electronic devices, kemudian menjualnya juga dengan harga rendah. Akhirnya customer-customer yang tadinya belinya di Best Buy, dia itu hanya datang ke Best Buy itu untuk lihat-lihat doang, showrooming doang, lihat-lihat aja, tapi belinya di Amazon atau di Walmart.
gitu ya. Karena Best Buy harganya agak mahal gitu. Pilihannya juga enggak sejeli Walmart, tidak sejeli Amazon gitu ya. Jadi akhirnya dia berpikir bagaimana intercept ini agar yang orang yang showrooming ini akhirnya belinya tetap di Best Buy, tidak lari ke Amazon, tidak lari ke Walmart. Maka strategi yang dilakukan adalah dia meningkatkan WTP ya, dari sisi apa? Dia invited suppliers ya. Jadi merek-merek itu jadi seperti kita di Electronic City itu kan ada Samsung, ada LG apa gitu kan, ada itu. Nah, itu dia konsepnya kayak gitu. Dia invited suppliersnya untuk create stores within the store. Jadi dia memperbolehkan merek-merek itu untuk membuat toko di dalam toko. Nah, di dalam konsep itu dia menaikkan WTP itu dengan cara apa? Membuat customer yang datang bertanya itu mendapatkan deeper knowledge of products dan mendapatkan pendampingan daripada sales yang expert di bidang itu. Ya, kemudian dia juga sekaligus bisa kemudian memberikan manfaat kepada si vendor ini dengan lowering their operating cost, karena mereka tidak perlu lagi cari tempat, beli tempat, sewa tempat begitu yang di luar toko Best Buy, karena Best Buy itu kan sumber traffic sebenarnya. Jadi dia menurunkan operating cost, ya, sekaligus juga increasing supplier surplus gitu. Dengan apa? Dengan mengurangi biaya sewa dan macam-macam itu. Jadi tanggung renteng lah gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian si vendor ini atau retailers ini juga bisa menggunakan toko itu sebagai distribution center. Karena Best Buy ada di mana-mana, akhirnya tiba-tiba merek itu punya distribution center di mana-mana. Sehingga dia bisa beat Amazon di dalam shipping times. Seperti Walmart. Walmart itu sebenarnya menang lawan Amazon di banyak kota-kota di Amerika. Kenapa? Karena dia itu dekat banget dengan pusat-pusat hunian. Jadi kadang-kadang orang beli di Amazon butuh waktu 1-2 hari untuk sampai barangnya. Sedangkan kalau Walmart ya dalam hitungan zamannya udah bisa dikirimin gitu. Sama Best Buy juga begitu. Sehingga kemudian akhirnya apa? Akhirnya dia bisa lebih appealing buat customer-nya, lebih bisa menurunkan WTS dia. Jadi willingness to sell itu dia bisa turunkan. Appealing juga buat vendornya, appealing buat retailersnya, sehingga itu yang menyebabkan ada margin itu. Nah, kemudian terakhir Best Buy kemudian melihat ini. Dulu dia menganggap online itu atau e-commerce itu adalah substitute gitu. Jadi bukan strategi, jadi adalah substitusi gitu daripada cabang-cabang dia. Jadi kalau ada cabang-cabang dia atau toko-toko dia tidak tercover, ya harus pakai e-commerce gitu ya. Jadi substitute. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa e-commerce itu threatening core bisnis dia. Gitu ya. Jadi harus under invested, jadi nggak boleh diinvestasikan. Nah, ini salah semua nih cara pandang ini. Dia akhirnya makin mengerti ketika Amazon dan Walmart mulai bermain-main dengan omni, offline dan online. Ada toko, ada e-commerce. Jadi akhirnya dia mulai membuat investasi yang cukup besar di website-nya. Untuk apa? Untuk memperbolehkan customer-nya untuk explore options, lihat elektroniknya dan macam-macam melalui website dia, gitu ya, before coming to physical store. Dan invested in building a strong online presence. Nah, jadi dia menambal itu dan sukses. Sekali ini strateginya dia sukses. Jadi kita harus streamlining services kepada si employee, kepada si customers dan supplier. Maksudnya ini, gitu ya, untuk meningkatkan WTP, menurunkan WTS-nya, gitu ya. Jadi ini gambaran daripada Best Buy itu kalau digambarkan pakai gambar gitu ya. Jadi on-site vendor expertise, faster shipping, easy pick up, improve online presence, itu adalah meningkatkan willingness to pay-nya. Kemudian willingness to sell-nya diturunkan gitu ya. Dengan cara apa? Biaya tadi, vendor showroom gitu ya, better train employees, more engaging employees gitu ya. Itu akan menurunkan itu ya, menurunkan willingness to sell-nya gitu. Nah, berikutnya adalah they pursue compliments. Nah, ini strategi yang berikutnya. Jadi menurut dari Profesor Felix itu mengatakan kalau kita ingin survive the endless disruptions, kita harus bisa mengkomplimen. Jadi value based organization are good at
quoting compliments. Apa itu compliments? Maksudnya gini, printer itu komplimennya dengan isi ulang tintanya. Coffee machine ya, mesin kopi itu komplimen dengan kapsulnya kayak Nescafe, kayak apa itu ya. Kemudian tablet dengan e-books-nya seperti Kindle gitu. Nah, itu komplimen. Gitu ya. Kalau rumah sakit itu apa? Kalau misalnya teater atau apa itu bioskop itu apa sih ininya? Ya misalnya tempat untuk penitipan anak misalnya gitu. Nah, itu komplimen. Jadi komplimen ini harus diciptakan gitu, diciptakan. Nah, Amazon misalnya diambil contoh, Amazon beat Sony di dalam e-readers atau Kindle itu ya bisa beat Sony readers. Walaupun sebenarnya Amazon bukan yang pertama masuk ke dalam pasar e-reader, Sony yang pertama kali, salah satu yang pertama kali masuk ke pasar e-reader itu adalah Sony. Amazon belakangan. Tetapi kenapa yang belakangan ini bisa membunuh Sony e-readers? Oleh karena apa? Karena dia bisa membuat komplimen, yaitu apa? Adalah wireless access. Jadi Kindle itu memberikan free 3G internet access ya kepada orang yang punya Kindle itu, sehingga dia bisa impulse buying, bisa turn out to be huge value for customers untuk to Amazon karena dan customer gitu. Jadi Sony punya e-readers tapi dia tidak kasih komplimen, ya tidak kasih semacam komplimen ini ya sebagai padanannya gitu. Dia nggak kasih, sedangkan Kindle kasih. Ya, jadi ini yang menyebabkan dia bisa menang di dalam situasi yang disruption itu. Contohnya adalah juga Alibaba ya. Alibaba juga sama ya. Alibaba ini punya banyak sekali ya komplimen sebenarnya gitu ya, komplimen. Saling bisa melengkapi maksudnya gitu ya. Jadi kayak Amazon juga kan produk-produknya juga saling bisa melengkapi. Nah, kenapa harus komplimen? Karena menurut dia gini, profit pool itu bisa bergerak gitu. Ya, profit pool bisa bergerak. Jadi contoh misalnya Apple gitu ya. Apple mobile device itu sangat different ya. Dia bisa membuat differentiate dengan kompetitornya dengan UI UX tadi. Jadi dia memberikan value yang sangat tinggi sekali. Suatu ketika dia membuat service ya namanya iTunes. Dan iTunes itu dia nggak mau cari duit di iTunes karena dia tahu bahwa sebenarnya yang dia jualan itu hardware-nya. Jadi iTunes itu hanya sebagai komplimen untuk membuat iPod atau iPhone itu menjadi laku gitu. Jadi iTunes itu hanya dibuat dengan untung yang kecil gitu. Tapi gitu ya, ketika terjadi peperangan di tempat yang sama, maksudnya peperangan di dalam level yang sama dengan iTunes gitu ya, maka tidak lagi menjadi appealing untuk customer-nya. Sehingga akhirnya gitu ya, Apple kemudian mulai merubah strateginya, profit pool-nya dirubah. Yang tadinya profit pool-nya di hardware karena hardware-nya makin lama makin mahal, sehingga tidak terlalu appealing lagi iTunes-nya. Sehingga akhirnya dia balik sekarang gitu ya. Harga hardware-nya dia buat lebih rasional untuk segmennya tentunya ya. Lebih rasional untuk segmennya, tetapi dia kemudian mendapatkan profit pool-nya dari services atau apps. Jadi dia pindahkan profit pools-nya. Tadinya di hardware, sekarang dia ke services. Jadi kenapa mesti komplimen? Karena itu, gitu ya. Karena ada aspek itu. Jadi ini yang disebut dengan dual advantage. Ya, ini disebut dengan dual advantage. Jadi complement each other. Nah, Profesor Barbara kan di kelasnya dia di retail marketing strategi yang barusan saya ikutin dan lulus bulan Juni yang lalu, dia juga sama pendapatnya bahwa bahwa strategi itu walaupun kelihatannya banyak, tetapi sebenarnya perusahaan-perusahaan kelas dunia itu tidak bisa menguasai semua strategi, tidak bisa 100% di semua strategi. Jadi dia mengatakan at least ada 2 yang superior, 2 yang good enough. Nah, sama berarti dia mengatakan 2 good enough ini ya dual advantage kan begitu ya. Jadi misalnya contoh Profesor Barbara kan itu bilang bahwa Amazon itu mulainya itu dari frictionless. Jadi strategi Amazon itu adalah membuat customer offline ketika dia beli ke online itu cepat, bisa shopping cart-nya bisa langsung bisa diakses dan kemudian dia bisa langsung bayar dan segera meninggalkan. Kenapa? Karena Amazon mengatakan bahwa customer dia yang di online itu
tidak seperti yang di offline. Offline itu strateginya adalah membuat orang tuh lama-lama di toko retailnya agar mereka bisa membeli lebih banyak. Tapi kalau Amazon enggak. Customer Amazon adalah pengen tuh cepet gitu prosesnya itu. Jadi kenapa tahun 98 dia kemudian mempatenkan one click buy itu. Kalau rekan-rekan sering belanja di Amazon, Anda tahu ada one click buy gitu ya. Nah, one click buy itu dipatenkan tahun 98 dan itu merupakan blue oceans-nya Amazon kan pada waktu itu tidak banyak konsep dari e-commerce yang seperti dia yang mempercepat proses pembelian. Banyak yang menggunakan mindset offline untuk kemudian diterapkan ke online gitu ya. Jadi kalau kita ke toko itu kan berharap orang kalau datang ke Matahari, datang ke Ramayana ya dia berlama-lama di situ. Kita buat mereka jadi asik di situ, ada musik, ada ini, ada itu. Mereka dibuat lama-lama kenapa? Karena dengan harapan mereka bisa memperbesar basket gitu ya. Tetapi kalau di online enggak begitu rupanya. Nah, itu yang merupakan kejelian daripada Amazon. Nah, jadi kalau kita lihat komplimen ini adalah sebenarnya agar kita bisa shifting profit pools-nya gitu ya ketika terjadi persaingan yang sengit di salah satu tempat begitu ya. Jadi kalau dalam kasus ini ketika Apple sangat fokus kepada hardware-nya mendapat gempuran dari Samsung, akhirnya dia pindahin sekarang. Hardware-nya nggak boleh tinggi-tinggi lagi, harganya dia harus rasional, sedangkan yang keuntungan long tail-nya dia dapat dari services. Ya, jadi dia memberikan gambaran ini ya gitu ya. Jadi ketika semua produk-produk dia itu tengkurap gitu ya. Karena kenapa? Karena persaingan keras banget kan itu di hardware ya. Gitu ya. Samsung paling deket tuh gitu kan, deketin terus Xiaomi apalagi sekarang ngekor gitu ya. Nah, itu akhirnya menyebabkan profitability-nya kecil. Maka dia akhirnya mulai fokus shifting ke services, ke App Store untuk mendapatkan long tail profit yang luar biasa. Gitu ya. Jadi ini kira-kira penggambarannya. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan value map. Ya, ini value map. Jadi Profesor Felix juga kemudian mengatakan gini, kalau kita ingin gitu ya, kalau kita ingin mengetahui di mana letak daripada WTP kita gitu ya, atau letak daripada WTS-nya kita, apa yang bisa kita improve di willingness to pay-nya dan apa yang kita harus bisa kurangi di willingness to sell-nya, kita harus bisa menggunakan value map. Nah, value map itu adalah semacam research yang berkaitan dengan atribut yang sebenarnya kita dan kompetitornya itu sama gitu. Jadi atributnya sama. Jadi kita punya atribut ini sama. Jadi itu kalau Anda Bapak dan Ibu perhatikan ada bank 1, bank 2, bank 3, bank 4 ya, di atas itu ada Tatra. Tatra itu adalah bank di Eropa Timur ya. Jadi ini adalah bank pertama yang komersial pasca komunis bubar gitu ya di sana. Pasca Uni Soviet bubar, ini Tatra ini. Gitu. Dan kemudian dia mengatakan bahwa Tatra itu ternyata dia kan secara average dia sangat kuat sekali itu WTP-nya itu. Kelihatan banget misalnya dia sangat kuat di excellent mobile app. Karena ini perusahaan digital ya, jadi bank digital gitu. Jadi excellent mobile app, product are easy to understand gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan perhatikan di sini gitu ya, ini titik-titik ini kuat sekali dia. Nah, ini WTP-nya nih. Gitu. Jadi dia mengatakan kalau WTP ini dia makin perkuat gitu ya, dia akan meninggalkan kompetitornya dan kemudian mendapatkan profit yang luar biasa dan juga menjadi tempat yang sangat atraktif buat employees, suppliers ya dan customer gitu. Nah, demikian juga dengan dengan perusahaan-perusahaan telekomunikasi misalnya ya. Dan ini kalau rekan-rekan perhatikan dia membandingkan antara perusahaan-perusahaan yang gede-gede nih ya. McDonald's, ya kan Lin, Telkom, Tatra, Amazon dan dia akhirnya menemukan dari semua merek-merek ini, Amazon tuh yang paling hebat secara WTP. Gitu ya. Amazon paling hebat secara WTP. Jadi makanya kenapa Amazon bisa jadi kelas dunia, bisa jadi perusahaan yang mengglobal gitu ya. Karena kenapa? Karena rupanya menurut penelitian Profesor Felix ya WTP-nya luar biasa gede gitu ya. Jadi invest in small numbers of related value drivers itu penting banget. Nah, ini saya mengambil gambar dari Bain & Company values map. Ya, jadi values map-nya Bain & Company. Silakan rekan-rekan sih kalau ingin mempelajari gitu ya. Judul daripada artikel di HBR-nya adalah The Element of Value. Ya, The Element of Value. Jadi dia
membagi itu ada yang fungsional, ada emosional, ada yang life changing, ada yang social impact gitu ya. Dia membagi itu. Nah, ini elemen-elemen ini banyak banget, dan ini kalau kita bisa kait-kaitkan, kita bisa ambil, kita improve gitu ya, kita bisa tweak gitu ya, itu akan building capabilities, building WTP gitu ya. Nah, jadi membangun value base gitu. Nah, yang berikutnya adalah resist the temptation to play catch up. Jadi dia mengatakan gini, eksekutif di mana-mana kalau sudah lihat value maps gitu. Jadi ini ya precaution lah ya, semacam do and don'ts-nya gitu ya. Dia mengatakan kalau sudah mempelajari value maps, kadang-kadang gitu ya, banyak perusahaan itu akhirnya apa? Pengen semuanya digedein gitu loh. Benar nggak sih? Misal contoh ini ya, dengan sekalian. Ini Amazon nih ya. Amazon kan menang nih ya, menang dia. Dapat angka 5, 10 gitu ya. Menang. Sedangkan kalau kita jadi McDonald misalnya, McDonald kan di sini nih, gitu kan. Nah, kalau kita eksekutif McDonald's, kita kalau sudah dapat data gini, kita mulai apa? Mulai bikin program untuk ningkatin apa? Innovative thinking, mulai memperbaiki salary and benefit barangkali, flexible environment barangkali gitu ya. Kita harus membuat ini itu gitu. Jadi menurut dia, pada akhirnya kita kejebak dalam arti gini. Kita makin banyak mengeluarkan strategi-strategi. Padahal ability kita belum punya kemampuan sebesar itu. Walaupun Anda perusahaan kelas dunia seperti McDonald misalnya, mengatakan the ability ya kan to capture value depends on differences in value creations. Jadi artinya bahwa the greater dissimilarity between two companies value maps, the greater the pressure to compete on price. Jadi generik kan gitu. Jadi the goals itu adalah increase differentiations, ya kan, jangan close gap. Maksudnya gini, jangan close gap itu menarik banget nih. Jangan kalau saya jadi McDonald misalnya, kita tidak boleh kemudian deket-deketin Amazon. Yang kita perlu lakukan adalah membuat diferensiasi. Nah, itu yang kemarin saya sharing berkaitan dengan strategi Garuda. Waktu Pak Robi Johan, dia membuat banyak sekali variasi harga untuk competing dengan Lion Air. Tapi begitu Pak Emir lebih banyak kemudian apa? Bikin diferensiasi gitu. Jadi dia bukan close the gap, tapi dia bikin diferensiasi. Nah, itu akhirnya menyebabkan Garuda survive gitu. Insist on making trade-off. Jadi dia juga mengingatkan bahwa kalau Anda bekerja dengan value maps gitu ya, Anda harus mengerti bahwa ini membutuhkan energi dan resources. Jadi kita tidak boleh terlalu diverse ya, sehingga energi kita terbagi-bagi, resource kita terbagi-bagi. Tapi kita harus fokus. Jadi kalau kita lihat value maps kita sendiri gitu ya, kita harus bisa melihat apa yang perlu kita lakukan secara khusus gitu. Karena apa? Karena ada trade off. Jadi setiap kali kita memajukan value tertentu gitu ya, ada value-value lain turun gitu. Jadi trade off. Jadi dia mengatakan harus hati-hati ya di dalam melihat value maps, karena biasanya setelah dipetakan begitu kita biasanya pengen semuanya beres. Padahal menurut dia begitu kita naikkan satu value, ada yang value yang lain turun gitu. Trade off. No company can be good at everything. Jadi saya memberi catatan gitu ya. Remember Profesor Richard Rummet pernah bilang limited objectives gitu ya. Jadi kita harus punya limited objectives agar trade off-nya kita bisa manage gitu. Terakhir sebagai kesimpulan, saya mengambil dari perkataan dari Profesor Felix ya, dia mengatakan ada 6 things I learned. Satu, pursue fewer projects. Dia mengatakan Google itu cuma satu aja projectnya, bikin search engine dia itu good, best, ultimate best. Cuman itu aja, kejarin aja gitu, fokus. Ya bukan yang lain tidak ada projectnya, tetapi menurut dia harus ada fokus gitu. Kedua, compete on selections gitu ya. Jadi harus bisa membuat atau mengerti bahwa semakin banyak pilihan membuat customer tuh makin bingung. Jadi kita harus hati-hati. Jadi kita harus benar-benar satu. Jadi dia ambil contoh Nokia. Nokia itu dulu banyak banget produknya gitu. Masing-masing punya fiturnya masing-masing. Sedangkan Android phone gitu ya, Google Android phone itu dia satu handphone tapi dia bisa fiturnya seperti fitur-fitur yang dimiliki oleh 10 handphone Nokia dengan tipe yang berbeda-beda itu gitu loh.
Jadi 1 lawan 10 dia mengatakan. Nah, tentu kita pilih 1 gitu. Kalau kita mau fitur ini harus beli handphone A, mau fitur B kita mesti beli handphone B. Itu Nokia itu. Kalau di Android beli 1 handphone bisa ada fitur A, B, C dan D di dalam aplikasinya. Gitu. Jadi dia mengatakan lebih baik kita compete on selection. Ketiga, provide complement, shift profit pools. Ya, jadi dia mengatakan cari komplimen-komplimen di dalam organisasi Anda, produk dan jasa Anda itu apa yang bisa disaling komplimen gitu ya, saling melengkapi. Untuk apa? Untuk menghadapi pertempuran-pertempuran yang sifatnya fleksibel. Ya sehingga kita bisa shift profit pools-nya gitu loh. Yang keempat, aspire dual advantage. Jadi harus mulai memikirkan bagaimana meningkatkan WTP, menurunkan WTS, gitu ya, menurunkan willingness to sell. Kelima, ask how. Jadi setiap kali kita sudah mengerti tentang value maps kita itu, gitu ya, yang nomor 6 itu, it's all on in a map. Kita tahu semuanya, kita harus ask how. Bagaimana sih kita menerjemahkan semua strategi itu? Dan dia memberikan precautions bahwa jangan sampai semua atribut values itu kita mau kejar dalam waktu yang bersamaan, gitu ya. Kita harus mengerti ada trade off. Kita harus mengerti ada trade off. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, demikian terima kasih ya atas pemaparannya. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa mulai menangkap nuansa pikiran daripada Profesor Felix. Dan mungkin kita perlu tanya jawab barangkali kalau ingin berdiskusi ya, mungkin lebih lebih sifatnya reflektif lah begitu ya. Terima kasih. Izin tanya Pak Husen. Silakan Mas Irfan. Ya, perkenalkan saya Irfan dari BNI di Divisi Electronic Banking di Pejombongan sini Pak Husen. Wow. Saya mau menanyakan, kalau WTP itu sama nggak sih kalau perusahaan mengeluarkan campaign dan itu menaikkan value satu brand. Jadi value itu kualitas brand itu sama. Cuman karena diberikan campaign, dia harganya akan lebih tinggi untuk satu brand itu. Itu sama atau gimana ya Pak Husen? Ya, kalau dari apa yang saya baca ya, kemungkinan itu juga adalah salah satu taktikalnya ya Pak ya, salah satu taktikalnya ya untuk meningkatkan appealing ya kepada pelanggan. Tetapi itu lebih ke taktikal ya menurut saya ya Pak ya. Nah, Profesor Felix kan ngomongnya lebih ke strategi Pak dia. Jadi kalau di strategi dia bicara pada konteks-konteks yang sifatnya fundamental. Jadi misal contoh untuk meningkatkan appealing itu adalah dengan cara menambahkan value. Nah, mungkin salah satu yang bisa kita terjemahkan sebagai value adalah promotion sih. Kemungkinan begitu Pak, kalau saya bisa membacanya ya. Seperti itu. Oke, Tapi siap. itu taktikal ya Pak, maksud saya taktikal ya. Kalau saya lihat cara dia menjelaskan di buku itu kelihatan banget dia lebih bicara gini, customer Anda itu maunya apa sih gitu, nah, gitu ya, customer maunya apa. Nah itu kita berikan, tetapi tidak semata-mata misalnya gini, customer kan ingin dapat harga atau dapat interest ya, dapat services yang lebih excellence dari BNI misalnya. Itu harus juga dilihat ke willingness to sell-nya Pak. Di dalamnya ini di supplier, customers dan employee gitu loh Pak. Nah, itu juga harus diimbangi. Jadi WTP-nya dinaikkan, WTS-nya harus diturunkan. Maksudnya di gitu. Ya, jadi itu yang menurut saya lebih strategik dari Felix ya. Tetapi saya boleh memikirkan bisa jadi sih Pak, value itu salah satunya adalah promotional. Bisa jadi Pak. Oke. Terima kasih Pak Husen. Ya, Mas Irfan, terima kasih. Ya, ada yang lain rekan-rekan sekalian?
Saya menyimak dulu Pak Husin, masih mencerna informasinya. Ya, ya, nggak apa-apa, Mas Jojo. Pak Husen, saya mau nanya dikit, Pak. Ya, Jadi tadi pertama, perusahaan itu ada tren ya, makin lama makin menurun ininya. ya, return on capital invested, Pak. Ya. Hmm. Nah, itu gejala umum, Pak ya. Yang artinya memang karena cost-nya terus naik Naik, betul. ya, dan sebagainya. Nah, ada juga perusahaan-perusahaan yang kemudian berusaha merejuvenate, menyegarkan diri gitu Pak ya. Hmm. Nah, cuma menyegarkan diri ini bisa macam-macam gitu kan Pak ya. Betul. Ada yang melakukan strategi branding yang lebih segar, nah, terus juga ditambah dengan berbagai macam produk ya, kayak nggak tahu ya kalau nggak salah tangkap, misalnya kayak ya bisa berbagai macam lah Pak ya. Nah terus kemudian kalau konsep ini menawarkan value gitu kan Pak ya, value yang terutama value ke employee, ke vendor, ke customer, intinya value ke semuanya kan Pak ya, ke stakeholders gitulah ya. Ya. Nah cuma tadi Pak Husen juga memaparkan kalau sudah ada mapping tadi, kalau kecenderungan perusahaan kan tadi, terus dia kan memang perusahaan biasanya kan kalau mau mau menyiapkan strategi dia bikin riset dulu gitu kan, dia mungkin udah punya value mapping gitu. Nah itu kemudian ada kecenderungan untuk meningkatkan yang sudah bagus dan mempertahankan yang sudah bagus, atau terus meningkatkan yang kurang-kurang gitu lah ya. Betul. Nah, sehingga resources-nya mungkin juga akhirnya kewalahan juga. Dan karena nggak fokus, mungkin juga nggak berhasil juga gitu loh. Nah, ini mungkin perlu ini juga kan ya, kejelian gitu ya, kejelian untuk memilih mana yang paling tepat untuk dikembangkan. Ya kayak Google tadi mungkin dia punya dasar yang kuat ya, sehingga dia berani ya udah di search engine-nya aja saja itu yang dia fokuskan untuk memuaskan, untuk memberi value kepada customer-nya gitulah ya. Nah tapi kan nggak banyak tuh Pak orang yang bisa berani pilihannya ini gitu loh, satu ini. Nah itu kan ada orang mungkin yang menganggap juga ini bisa jadi kayak perjudian juga, benar nggak ini yang pilihan saya ini? Kan tadi Pak Husen juga ngasih contoh kalau perusahaan di tempatnya si foundernya Google tadi itu menawarkan ke perusahaan sebelumnya tapi tidak diterima kan, akhirnya dia bikin sendiri. Nah jadi setiap founder, setiap CEO mungkin kan punya pertimbangan-pertimbangan, punya kejelian-kejelian, punya data-data sehingga dia berani atau tidak, atau kalau berani supaya jangan salah pilih apa gitu loh ya. Nah hal-hal seperti ini nih Pak mungkin ya supaya kita memang akhirnya pertimbangan-pertimbangan apa yang harus diperhatikan hingga akhirnya kita berani harus fokus di bidang tertentu itu saja gitu loh ya, untuk memberikan value ke paling tidak ke customer, yang tentu saja juga harus didukung dengan ke vendor dan ke employee. Terima kasih Pak. Iya, memang benar sih Pak. Aku juga waktu jadi karyawan kan rasanya kayak aman-aman aja ya Pak, gitu. Tapi begitu saya keluar terus berusaha dengan teman-teman gitu bikin perusahaan, ya kita juga tahu sih Pak, wah sulit sekali sih untuk ini ya, untuk menentukan mana sih yang kita harus fokus gitu ya, karena semuanya kadang-kadang diperlukan ya untuk memperbaiki. Produk harus excellence, operasional juga harus excellence gitu kan. Customer harus lebih intimate gitu kan. Banyak banget pekerjaan sih sebenarnya. Nah, kalau dari pandangan Profesor Felix yang saya tangkap ya,
dia mengatakan bahwa intinya adalah meningkatkan value di customer dan supplier dan employee tadi melalui misalnya customer journey, Pak. Jadi salah satu tekniknya dia itu adalah customer journey. Kalau saya lihat cara berpikirnya gitu. Jadi dia melihat bahwa setiap customer journey ini itu pasti ada WTS gitu. Jadi ada willingness to pay, ada willingness to sell-nya. Nah, itu yang kemudian disebut value map tadi sebenarnya. Nah, value map itu kemudian bisa kita lihat mana yang sebenarnya merupakan kekuatan kita, mana yang sebenarnya masih merupakan kelemahan kita. Nah, kalau saya boleh mengambil pandangan dari Profesor Richard Rummel kemarin, dia mengatakan bahwa lebih baik fokus pada kekuatan kita dulu, gitu ya, instead of kemudian ningkatin kelemahan kita, gitu. Jadi daripada mulai dari kelemahan, mendingan mulai dari kekuatan, kira-kira gitu. Sehingga bisa lebih leverage, gitu, bisa lebih leverage. Nah, kalau bahasa Profesor Felix ya trade off, gitu ya. Jadi kita bahkan Barbarakan juga ya, Profesor Barbarakan juga sama. Dia mengatakan bahwa Amazon itu cuma dua kekuatannya, frictionless di dalam teknologinya, sama low price. Sudah, dia bukan konteksnya bukan ke produk brand, bukan konteksnya kepada experiential. Dia mengatakan, misalnya kalau Costco, TJ Maxx gitu ya, Zara misalnya, atau luxury gitu, itu lebih kuat di masing-masing itu pada konteks either produk brand seperti Zara misalnya, dia sangat kuat di produk brand dan experiential. Tapi kalau Costco, TJ Maxx mungkin lebih pada low price ke experiential gitu loh. Sedangkan luxury lebih kepada konteksnya kepada lebih kepada services-nya gitu ya. Jadi atau frictionless-nya gitu. Jadi ini yang saya tangkap ya dari tiga profesor yang saya pelajari. Richard Rummel lebih fokus pada kekuatan, Barbarakan juga kelihatannya lebih fokus pada kekuatan gitu ya, Pak. Kemudian Profesor Felix menurut saya dia lebih lebih bilangnya gini, trade off. Ya, dia sebutnya trade off. Jadi harus dimengerti bahwa memang setiap keputusan yang kita ambil di dalam strategi itu pasti ada sesuatu yang kita harus katakan sebagai setback, ya, sebagai trade off. Nah, tapi bagaimana cara memilihnya? Ini mungkin kita perlu ini ya, perlu kalau pakai buku ini maka lebih banyak dia bilang kepada konteks value map tadi, gitu ya. Jadi dia melihat value map itu ada ini kekuatannya ini gitu. Nah, kekuatan ini yang mungkin bisa dikembangkan kalau kita mau pakai konsep-konsep dari Barbarakan dan Richard Rummel. Tapi kalau kita ingin ngambil dari kelemahan, ya trade off-nya nanti yang kekuatannya akan bersifat defensif ya. Jadi tidak akan ini karena tadi fokus energi dan resources-nya seperti itu. Mungkin perlu ini sih, perlu ini Pak, perlu research lebih lanjut ya begitu dengan ini. Apa artinya juga Pak? Kalau tadi kan kalau dari dari value map tadi itu kan memang ada kelebihan, ada kekurangan ya. Betul. Jadi tadi misalnya kan ada mulai dari excellent mobile map ya. Itu kan ada banyak tuh. Yeah. Nah, kalau misalnya kita fokus di hal-hal yang utama tadi, nah berarti kan resources kita tercurah ke sana. Betul. Nah, jadi kemungkinan yang kurang-kurang tadi juga akan makin berkurang gitu loh ya. Ya. Nah, ini kan juga ada risikonya juga gitu loh ya. Jadi memang ini harus pinter-pinter milih kombinasinya ya. Jangan sampai betul. yang diabaikan tadi berkurang, nanti juga bisa berdampak juga pada customer gitu loh. Betul. Betul, Pak. Iya. Betul banget. Saya juga merasakan sih apa yang Pak Kemal pikirkan ya. Mungkin Bu Kimbi atau siapa yang ingin mengomentari ini pendapat Mas Kemal?
Ya, jadi kalau kita perhatikan memang kayak contoh Tantra ini ya, ini kan bank digital ya di Eropa Timur. Dia kuat banget. Sorry, ini bukan Tatra ya. Tadi yang ya Tatra ya, betul Tatra. Dia sangat kuat sekali misalnya di mobile apps gitu ya. Tapi cukup lemah dia di misalnya key promises gitu. Jadi bagaimana nih? Kan kita harus pikirkan nih, kalau promises-nya ini kita tidak fokuskan, itu nanti ke depan trust akan berkurang. Bisa begitu kan? Nah, trust bisa berkurang gitu. Jadi mau meningkatkan apa? Apa kita mau meningkatkan trust? Karena di sini saya lihat ada keep promises, resolve issues, ini service mereka, ini service kan, bagian dari service mestinya, yang tidak kuat begitu. Sedangkan yang dia kuat-kuat itu adalah produknya, mobile apps-nya, teknologinya gitu ya. Jadi dia kelihatan banget sangat fokus kepada teknologi gitu. Sedangkan yang lain-lain tidak gitu, tidak terlalu fokus. Jadi kita kalau saya jadi Tatra, apakah saya harus harus meningkatkan yang lemah-lemah ini, kemudian mempertahankan yang sudah excellence ini gitu ya, agar pokoknya intinya jangan jeblok aja yang sudah dapat positif ini gitu ya. Sedangkan yang lain-lain ini kita pelan-pelan kita fokuskan untuk kita tingkatkan. At least menurut Barbara kan ya, misalnya contoh kasus di sini keep promises ini menurut Barbara kan naikin aja ke titik garis ini, garis average ini, naikin aja tuh ke situ. Ini targetnya menurut dia. Kalau bisa di atasnya, tetapi kalau nggak bisa ya sudah di titik garis ini, average itu garis average namanya. Jadi itu akan dia sebut dengan good enough begitu ya. Jadi membuat sesuatu yang jelek itu jadi good enough aja udah menurut dia sesuatu yang sangat baik sekali. Nah, sisanya ya harus dibikin superior gitu. Jadi kayak excellent mobile app, better products gitu ya. Top notch teknologi ini adalah superiornya. Jadi superior competitive advantage itu harus dipertahankan terus. Sedangkan yang titik-titik terendah ini ya dibuat ya di atas garis average atau pas di garis average yang cukup begitu menurut Barbara. Ya ini kan sebetulnya kalau pimpinan perusahaan mungkin kan dia itu seperti dirijen ya. Nah jadi apa? Kalau dilihat ini better product dan kompetitor ini kan juga dia unggul, terus sama yang teknologi, terus sama mobile app. Jadi sebenarnya di sini udah ketahuan ya kalau dia memang sebagai bank digital dia memang dari segi teknologi, produk dan mobile app dia handal lah ya. Nah, jadi ini tiga ini memang harus dipertahankan atau digenjot. Nah, tapi keep promise ini kalau dibiarkan juga bisa menghancurkan yang baik-baik tadi nih. Betul. Nah, jadi tadi mungkin ya tadi benar Pak Husen ya. Jadi yang top 3 baik tadi digenjot, tapi yang underdog ini minimal standar ya, kalau bisa lebih dikit lah ya. Betul. Jadi paling tidak kita di sini ada 5 strategi lah dari ini kan kalau total mungkin ada 10 lebih ini ya. Betul. Nah, tapi kalau kita fokus di 5 tadi yang mobile app, terus produk sama teknologi. Nah, untuk perbaikannya ya janji harus ditepati sama yang aksesibilitas ini yang paling tidak dibikin standar gitu lah ya. Betul. Ya. Betul. Ya, oke Pak. Ya, terima kasih Pak. Wow, ya seru ya kalau ya memang pada akhirnya ini perlu kita kontraskan nanti sebenarnya ya. Kalau nanti kita lihat buku strategi yang berikutnya barangkali ya kita bisa kontraskan. Tetapi kalau kita tadi lihat pandangan Richard Rumelt, Felix, kemudian Barbara Kahn itu kelihatan banget Pak hari ini ya. Temanya 2001 Beyond ini adalah konsolidasi Pak. Bapak Ibu sekalian. Kelihatannya ya. Tema strateginya itu konsolidasi. At least dari tiga universitas terbaik di dunia ini
pemikir-pemikir ini mereka bilang limited objective, fokus ya kepada ya, dual advantage gitu, kemudian komplement dan kemudian fokus kepada energy dan resources, ningkatin value gitu ya. Terus kemudian Barbara kan lebih kepada at least 2 superior competitive advantage, 2 good enough gitu. Jadi dia sudah mulai kelihatan banget 3 profesor ini melakukan penelitian dan akhirnya menemukan bahwa untuk menghadapi era digital yang menurut Pak Yahya ya, di root-nya BCA, dia mengatakan 200 bank Indonesia akan nyusut jadi 3. Karena kenapa? Karena digital itu terlalu horizontal gitu ya, dan pendekatan vertikalnya juga tajam gitu. Jadi akhirnya dia mengatakan kemungkinan besar prediksi dia bahwa 200 bank akan nyusut jadi 3 bank. Gitu. Karena digital banking ini kayak rekan-rekan elektronik kan hari ini kan. Mau Samsung, mau Haier, mau Sanyo, mau Panasonic, semuanya pada bingung, chaotic gitu. Kenapa? Karena online sama retailersnya itu kayak tempur-tempuran gitu ya. Karena di success factor online katanya harganya harus kompetitif gitu ya. Nah, saking kompetitifnya akhirnya dibuat sesuatu yang kemudian malah mendisrupsi retailersnya, gitu kan, bisa begitu kan. Jadi aspek ini yang mereka juga kita lihat sebagai pilihan ya, kita memilih untuk mendisrupsi diri sendiri atau didisrupsi oleh orang lain gitu ya. Nah, jadi mungkin ini juga satu cara untuk memilih ya, strategi apa yang kita mau kerjakan. Oke rekan sekalian, terima kasih Mas Kemal. Ada lagi yang lain? Karena waktu sudah jam 11, mungkin kita perlu akhiri. Tapi kalau ada lagi, saya masih menerima ya. Silakan. Pak Fras, Pak Erwin, Pak Iqbal, Bu Kindi, barangkali. Kalau nggak ada, saya coba ini lagi Pak Husin. Baik. Nah, tadi Pak Husin bicara mengenai tahun ini adalah eranya konsolidasi. Nah, banyak perusahaan yang menghadapi tantangan yang sangat serius gitu loh ya. Nah, kalau kaitannya dengan konsep ini seperti apa Pak ya? Nah, apakah kita juga ya mungkin nanti memang harus dikombinasi dengan konsep-konsep lainnya ya. Nah, cuma apakah kan setiap perusahaan yang tadi sedang menghadapi tantangan tadi, kan dia juga punya dari mapping tadi itu dia kan punya keunggulan-keunggulan juga dan ada kekurangan-kekurangan juga gitu. Nah, apakah dalam masa konsolidasi ini di mana perusahaan mungkin banyak cost efisiensi dan sebagainya. Nah, apakah dia juga sebaiknya juga tetap fokus untuk di beberapa poin terbaik dia? Karena ini kan kalau konsolidasi mungkin dana dia sangat limited kan ya. Omset dia mungkin juga drop gitu lah ya. Nah, ini kaitannya sama konsep ini gimana gitu Pak? Mungkin gitu. Iya. Ya mungkin konsolidasi yang baik barangkali berkaitan dengan keunggulan ya, competitive advantage kita di dalam pasar ya. Seperti saya Warhol ya Pak, kami sangat kuat sekali di digital marketing misalnya gitu ya. Kami bisa aja merambah ke yang lain-lain, misalnya kita bikin training atau bikin apa misalnya gitu. Tetapi pada akhirnya kita realizing bahwa kompetensi inti kita adalah bagaimana membantu branding itu menjadi menjadi lebih solid, lebih punya capability yang besar begitu. Sehingga akhirnya kami sangat realize bahwa pengembangan kepada produk-produk lain itu harusnya
melengkapi kompetensi sebenarnya, melengkapi core kompetensi. Jadi kami melengkapi dengan sisi web, sisi ads, sisi apa gitu. Jadi kita lengkapi di situ. Demikian juga dengan Amazon kelihatannya ya. Amazon juga sama. Jadi kelihatannya Amazon tuh ratusan perusahaan begitu Pak. Tetapi sebenarnya mereka mensupport core bisnisnya dia, yaitu tetap aja adalah buku gitu ya, tetap aja adalah services ya, kemudian berkaitan dengan marketplace. Jadi mereka tiga ini sebenarnya core mereka. Jadi core mereka adalah marketplace, service ya, AWS itu, kemudian yang ketiga adalah bukunya atau bisnis utama dia ini. Jadi tiga ini yang sebenarnya dibuat kuat oleh strategi referralnya dia gitu. Jadi saya lihat misal contoh bahwa perbankan misalnya Pak ya, perbankan itu dia masih dalam capacity transisi kan, karena digital banking sudah mulai ada konsepnya, OJK sudah buat juga blueprint, tetapi untuk menuju ke sana sulit gitu. Karena kenapa? Karena ini customer-nya, contoh BCA ya, customer BCA itu 60% dari customer BCA masih SMS banking gitu. Nggak bisa terus dipaksa-paksa pindah terus langsung main di smartphone, main di aplikasi gitu, nggak bisa. Jadi akhirnya mereka membuat core baru gitu ya, membuat core baru yaitu bank BCA digital misalnya. Jadi pendekatan ke sananya mungkin bisa dipikirkan juga sih gitu ya. Jadi pendekatannya adalah memisahkan core-nya. Jadi kalau core kita ini sudah fokusnya ke misalnya ke pendidikan. Contoh lah perusahaan-perusahaan konsultan gitu ya. Kayak McKinsey, kayak Markplus, kayak apa gitu. Mereka fokus banget ke konteks yang sifatnya adalah yang tadinya sangat eksklusif gitu ya. Sekarang mereka malah membuka yang eksklusif. Contoh McKinsey Quarterly yang tadinya bayar sekarang gratis, Pak. Dan gitu. Jadi dibuka sama dia. Nah, tapi ketika dia buka ini kan berarti ada trade off, yaitu tentunya akhirnya biayanya jadi membengkak oleh karena tidak lagi disuplai oleh biaya berlangganan itu. Tetapi kenapa dia buka? Karena dia tahu bahwa profitnya itu lebih gede di consultingnya gitu loh. Ya, jadi dia memperkenalkan frameworks itu, jadi thought leadership-nya itu ditingkatkan dengan harapan agar bisa mendapatkan profit dari yang lebih besar daripada project-project consultingnya. Sedangkan tulisan-tulisan artikel dan macam yang tadinya dibuat eksklusif dibukakan begitu sehingga akhirnya cara berpikir McKinsey akhirnya menyebar kemana-mana, kira-kira gitu. Frameworknya itu kemana-mana dan itu akan memperkuat posisi dia di consulting. Nah, jadi memang ini kalau Profesor Felix mengatakan ini komplimen ini. Jadi komplimen ini harus dilihat perpindahan profit pool-nya. Ya tadinya lebih ke artikel, sekarang dia pindahin kemana begitu. Seperti itu. Jadi memang konsolidasi ini maksudnya adalah lebih kepada melihat advantage kita bisa kita lebih bisa meningkatkan ini nggak Pak? Bisa meningkatkan margin nggak Pak? Bisa meningkatkan posisi kita di pasar nggak begitu? Mungkin kurang lebih begitu kalau saya membaca Felix ya, begitu. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Pak Kemal, terima kasih ya. Rekan sekalian, kalau ada lagi, kalau tidak ada saya mau tutup. Sedikit aja Pak Hussein. Terima kasih banyak. Mungkin bidang yang saya geluti selama ini agak berbeda karena saya dari sisi sosial. Ya. Tetapi saya cuma mau bilang ini pembelajaran yang baik bagi saya, bagus sekali. Karena apa? Karena kesininya saya melihat memang antara sosial sama profit itu mulai makin merging gitu ya Pak ya. Terutama karena sekarang Indonesia sudah masuk kepada middle income country di mana juga untuk isu-isu sosial itu penanganannya sudah tidak bisa murni bergantung pada donor. Itu untuk yang organisasi lokal.
terus terang juga kita harus bisa berstrategi nih bagaimana untuk yang isu-isu sosial masuk ke profit. Dan saya hari ini belajar banyak sekali karena saya juga melihat kebanyakan NGO itu kemarin itu kan sangat fokus dengan apa yang disuruh donor. Sekarang donornya mulai hilang, kita harus seperti apa, mau nggak mau harus open up, harus gabung juga dengan yang profit, lalu bargainnya apa gitu. Itu yang menarik sih untuk kalau saya ngelihat dari sisi Ari gitu ya, karena akhirnya begitu bargain dengan company, permintaannya juga mereka nggak ngerti sosial, yang sosial nggak ngerti bisnis, jadi mencari titik temu tengahnya agak sulit. Tetapi saya juga konsultan Pak untuk program-program sosial, itu juga kendalanya juga banyak karena seringkali pihak donor juga merasa mereka ingin memberi sesuatu, seperti akhirnya misalnya memodali badan usaha milik desa dengan apa pembangkit tenaga listrik, tetapi kan level desa tiba-tiba harus dituntut untuk bisa beroperasi secara profesional, itu juga berat sekali gitu. Dan ini yang saya masih merasa gap antara sosial dengan profit yang masih besar sekali. Dan hal-hal kayak ini pada saat saya banyak mengevaluasi program-program seperti itu yang masih sangat nggak jelas gitu. Jadi buat saya ini pembelajaran yang baik, Pak. Saya masih belum mau bertanya dulu saat ini, tapi saya berharap ke depannya mudah-mudahan juga ada buku-buku yang juga mulai mendiskusikan tentang merger antara sosial sama profit ini bagaimana, karena at the end kayaknya makin kabur nih batasan-batasannya gitu, Pak. Baik. Itu aja Pak Hussein, terima kasih. Baik, Bu Keby, terima kasih. Ya, saya yakin kita bisa mengambil hikmah dan makna ya konteks daripada buku ini, karena even bahkan NGO pun juga secara umum harus punya brand positioning yang clear, Bu, di situ ya. Karena banyak NGO yang sebenarnya tumpang tindih secara brand positioning. Akhirnya kita sulit sekali untuk para donor misalnya ya untuk menempatkan itu. Jadi meningkatkan trust itu harus dengan brand positioning yang kuat begitu ya. Kalau tidak kuat maka kita juga suka Bu untuk ini ya, karena ya kan ke contoh WWF begitu. Kita clear dia dari dulu memang konsentrasinya ke situ misalnya gitu ya. Jadi ketika kita lagi tergerak ya kan ke arah ini ya konservasi, itu kita akhirnya WWF misal seperti itu ya. Jadi pilihan-pilihan itu akan sangat limited karena Profesor Barbara Minto di McKinsey mengatakan bahwa neuroscience ini kita tuh hanya ingat beberapa merek saja sebenarnya di dalam kategori itu. Jadi misalnya contoh kayak konservasi misalnya, kita cuma ingatnya ya paling Hayati gitu ya, Profesor M. Salim, terus kemudian paling WWF gitu ya. Jadi kita hanya ingat beberapa saja. Padahal mungkin ratusan perusahaan NGO konservasi. Jadi banyak sekali, tapi cuma ingat itu doang gitu. Kira-kira begitu. Iya, betul. Ya, makanya nanti perlu ini ya, Bu, ya perlu exercise terus ya, Bu, ya, di dalam strategi ya. Thank you. Oke. Boleh ini, Pak. Silakan, Mas. Ya, ini yang disampaikan Bu Kindi ini menarik sebetulnya ya. Jadi sebetulnya ini diskusi aja ya Bu Kindi ya. Saya juga tidak intens. Welcome, Pak. Ya. Jadi diskusi aja, saya juga awam di bidang ini, tapi begini Bu. Sebetulnya organisasi nirlaba yang bergerak di bidang sosial sebetulnya kan juga memiliki mitra, memiliki customer yang juga harus kita beri pelayanan yang terbaik gitu kan ya. Ya. Nah, jadi misalnya organisasi nirlaba memiliki mitra donor. Nah, mitra donor ini kan bisa lebih dari satu kan ya, mungkin ada beberapa juga. Dan kita kan berharap mitra donor ini kan akan menjadi klien kita secara berkelanjutan kan. Jadi kalau dia sudah memberi kita donor, nanti akan ada donor kedua, ketiga, dan seterusnya gitu kan ya. Nah, apalagi kalau kita kemudian bisa memiliki mulai dari 1, kemudian bisa 3, 5, 10 donor gitu lah ya.
Nah, jadi mungkin seperti tadi yang mapping disampaikan oleh Pak Husin. Nah, donor ini apa? Mapping customer satisfaction-nya seperti apa? Mapping customer experience-nya seperti apa ya? Nah, jadi kan mereka kan kalau memberi donor kan mereka mestinya ya ini common sense aja. Itu kan mereka mengharapkan donasi dia berimpak bagus kan ya. Jadi apa? Misalnya tadi dia akan memberikan apa? Pemberdayaan kepada usaha-usaha mikro misalnya ya. Nah, kan dia berharap donasi dia kan betul-betul memberikan apa dampak usaha-usaha mikro tadi yang dibina. Kan ada juga nih program untuk mengembangkan usaha-usaha mikro ibu-ibu di desa misalnya. Ya. Itu kan pendonor kan berharap ada hasil konkret gitu kan ya. Nah, untuk itu kan kita berarti kan harus bisa membuat program yang betul-betul bisa menunjukkan bahwa before and after-nya ini jelas gitu kan ya. Jadi katakanlah kita membina 25 ibu-ibu di sebuah kampung di desa di Jawa Barat sana. Nah, kan kalau program-program pembinaan gini nih kan biasanya kan cukup lama kan Bu waktunya untuk pembinaan kan nggak instan gitu kan ya. Nah, tapi paling tidak ada progres ya. Jadi misalnya progresnya sih bisa gradual yang nggak apa-apa, tapi yang penting ada progresnya gitu loh ya. Nah, kalau saya memposisikan sebagai pendonor, saya tentu akan senang sekali ya kalau bisa melihat ibu-ibu yang dulu mungkin jualannya apa ya katakanlah kan macam-macam ya. Ini saya pakai ininya Pak Husin aja tadi. Ibu-ibu tadi kan mungkin jualan apa misalnya tempe goreng atau apa sebagai macam itu ya. Terus nanti dia mungkin juga apa ada yang apa dia misalnya jualan di depan rumahnya terus tapi kelihatan kumuh dan sebagainya. Tapi setelah dibina mungkin packaging apa tempe gorengnya itu bisa lebih kelihatan lebih bersih, tampilannya lebih kelihatan higienis. Jadi ada progres seperti itu gitu loh. Dan kemudian dari sisi penjualannya juga kelihatan kalau dulunya sehari bisa jualan katakanlah 300 perak, ini bulan kedua udah 350, bulan ketiga sudah 600 gitu loh. Jadi ada progresnya. Nah, saya sebagai pendonor kalau dalam katakanlah 6 bulan ada progres seperti itu dan kemudian kita lengkapi dengan foto-foto tadi yang penampilan ibunya juga beda, tempat jualan lapaknya juga udah lebih bersih, tentu saya akan senang sekali. Saya mungkin akan nambah, oke Bu, kita tambah Bu. Kalau sekarang saya ngasih hanya 100 juta, saya tambah deh 150 juta atau 200 juta biar ibu-ibu yang dibina lebih banyak lagi. Nah, jadi apa konsep-konsep tadi itu saya kira mungkin sangat bisa diterapkan ya untuk apa program-program sosial seperti ini. Ya. Jadi kita sebagai lembaga sosial mungkin bisa tadi merancang program yang memang betul-betul bisa before and after-nya itu kelihatan dan kemudian ada pelaporan yang juga meyakinkan gitu ya. Pelaporan yang meyakinkan. Nah, kemungkinan dengan hal-hal seperti itu keberlanjutan itu dapat terjadi dan bahkan mungkin nanti itu bisa menjadi menjadi promo ya kalau pendonor lain akan ikut mensupport kita dari sisi yang lainnya gitu loh ya. Mungkin itu sih Bu ini apa beberapa konsep dari bisnis yang mungkin bisa diterapkan juga untuk lembaga sosial seperti ini. Iya, terima kasih banyak Pak Kemal. Bermanfaat sekali ini pertama kali soalnya nih saya terus diskusi yang murni tentang bisnis dan ternyata memang banyak link-link yang sebetulnya bisa saling terkait. Mudah-mudahan besok bisa diskusi lebih dalam lagi.
Ya Bu, saya ini diskusi saling belajar Bu kita Bu. Iya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita forum ini kita gunakan untuk saling mengasah satu dengan yang lain dan kita harus Siapa menjadi. tahu besok bisa ketemu offline, COVID-nya sudah terkontrol. Iya, betul Bu. Iya, saya rasa itu juga penting ya, bisa ketemu-temu di satu tempat lebih santai ya, lebih ini baik. Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih Mas Kemal, Mbak Kindi, terima kasih Pak Irfan, juga terima kasih ya sudah gabung sama kita. Ini Mas Irfan juga baru bergabung. Sebenarnya ada satu lagi Bapak ya, Pak Jono. Pak Jono Effendi itu adalah komisaris independen untuk beberapa bank asing. Rekan saya Pak, satu SMA, begitu. Dia pengen belajar dan dia juga founder dari sebuah startup juga. Saya yang tidak bisa hadir. Juga dia baru hadir, Pak Iqbal dari Indosat, terima kasih. Pak Erwin, Ibu Arni yang sedang sibuk ini, tapi masih mau dengerin, terima kasih ya, saya tahu Ibu lagi mendengarkan. Rekaman kita akan berikan seminggu dari sekarang, kita akan berikan. Dan saya barusan WA semua materi dari Profesor Felix kepada rekan-rekan semua. Semoga bisa langsung dibaca, direnungkan, mana tahu ada sesuatu yang bisa kita diskusikan di ruang-ruang yang lain. Saya bisa dihubungi di Instagram, silakan bagi rekan-rekan yang ingin menghubungi saya di Instagram dengan nama Husin W ya. Thank you Pak Yayan, Pak Iqbal, Ibu Arni, Pak Farbi, Pak Kemal, Bu Gindi, Pak Irfan, terima kasih Pak Fras. Terima kasih Pak. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Husin. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Bapak Ibu. Ya.